Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya tuh mau ngebahas soal HP Advan yang kemarin sempet rame lagi. Nah, kemarin itu handphone ini sempet banyak dibicarain banyak orang. Kenapa? Padahal handphone ini udah cukup lama ya keluarnya dan waktu keluar tuh biasa aja, orang tuh nggak ribut-ribut amat. Handphone ini pas keluar harganya 1,7 jutaan dan mungkin ribut tuh karena handphone ini turun 400.000 rupiah. Harganya sekarang sisa 1,3 juta dan bukan sisa 400.000 ya. Dan kita tuh dapat spesifikasi yang terasa cukup gila. Dan di sini saya mau ngebahas, tapi sekarang kita mau ngebahas sambil masak nih. Di sini kita udah ditemenin oleh Indomie goreng. Nah, harusnya kalian udah tahu ya Indomie goreng ini. Indomie goreng ini tuh harusnya jadi penyelamat beberapa orang, makanan sejuta umat dan dinikmati oleh segala masyarakat ya mungkin di seluruh dunia bahkan. Karena ya ini terjangkau dan saya juga akan masak Indomie varian lain atau bahkan mie goreng dari merek lainnya dan ya kita akan cobain semuanya. Nah, jadi sebelum kita masuk pembahasan soal si Advan G9 Pro ini, ya saya akan prepare dulu lah masaknya. Oke, jadi kita prepare dulu. Di sini saya akan buka dulu bungkusannya dan kita akan taruh dulu bumbunya ke mangkok sebelum kita masak mie-nya. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu, tapi Indomie yang dijual di daerah Jawa dan yang dijual di daerah saya, khususnya Makassar, itu beda ya. Kalau di daerah Jawa dulu saya waktu kuliah tuh di Surabaya, saya belinya Indomie dapatnya kalau sambelnya tuh berbentuk saus. Nah, di sini berbentuk bubuk kayak gini. Entah kenapa saya lebih suka yang bubuk kayak gini sih. Mungkin karena udah biasa dari kecil kali ya. Nah, terus untuk beberapa cairannya hanya ini aja, kecap dan minyak. Hanya itu aja bosku. Jadi udah nggak ada lagi. Bentar, saya siapin dulu kayak gini supaya kalau jatuh atau udah selesai ditaruhnya di tisu aja supaya nggak berantakan jadinya nanti. Oke. Ini minyaknya ini agak sulit ya sebenarnya. Selalu meninggalkan bekas di tangan. Jadinya tangan saya juga berminyak nih sekarang. Tapi nggak apa-apa. Ini kita bereskan dulu. Jadi di sini udah siap ya semuanya. Bubuk cabai, bumbu dan kecap dan minyaknya. Kita tinggal prepare nih air untuk masak Indomie-nya. Nah, harusnya sih segini cukup lah ya. Untuk masak satu bungkus atau dua bungkus Indomie sebenarnya nggak perlu air yang terlalu banyak. Jadi segini saya rasa udah cukup. Dan kita panasin dulu airnya dan kita akan masuk ke pembahasan soal desainnya. Oke, wah. Jadi pertama-tama kalau kita ngelihat bagian desain tuh handphone ini untuk 5 bulan yang lalu atau bahkan setengah tahun yang lalu, bisa dibilang handphone ini cukup bagus, cukup modern dan cukup catchy karena warnanya juga yang cukup terang. Tapi beberapa waktu belakangan saya tuh jadi terlalu suka dengan finishing doff, dimana handphone itu pakainya finishing glossy. Tapi nggak ada masalah. Untuk masalah desain dan finishing itu sebenarnya preferensi. Hanya aja saya tuh udah agak terbiasa dengan finishing doff, dimana tangan saya yang licin ini jadinya nggak terlalu licin megang handphonenya. Jadi handphonenya tuh nggak jatuh-jatuh. Untuk soal finishing dan desain sebenarnya handphone ini masih oke lah untuk sekarang. Bahkan terasa kayak nggak ada perubahan aja mulai dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang dan masih oke-oke aja untuk sekarang. Untuk motif juga kayak ada sinar ya di bagian kamera belakangnya dan untuk gradasinya sebenarnya bisa saya bilang lumayan oke. Di sini kita tuh dapat casing semi hard case atau bahkan bisa dibilang hard case yang menurut saya sih oke. Pas dipasangkan ke handphonenya tuh bakal kelihatan kayak doff gitu. Wah, handphonenya udah kecil aja nih. Gak apa-apa. Nah, handphonenya bakal kelihatan kayak doff gini dan ini bikin saya suka sih. Apalagi case-nya pakai hard case. Jadi ya akan lebih lama rusak kalau dipasang terus. Nah, saran saya nih buat kalian yang suka casingnya, mending dipasang terus aja sampai rusak atau butek. Karena kalau kalian suka pasang terus
lepas pasang lepas, casingnya bisa pecah sendiri. Sama kasusnya di Advan GX itu, waktu itu casing saya tuh rusak sendiri bosku di situ. Untuk bagian layar, ukurannya tuh 6,6 inci dengan panel IPS dengan resolusi 720p atau HD+. Untuk warna lumayan oke, semuanya oke dipakai nonton YouTube, Netflix juga oke. Sudut pandang seperti biasa dengan panel IPS, semuanya terasa mantap. Di sini juga ada notch yang kalau kita lihat di tahun 2021 ini kayaknya notch akan hilang sedikit lagi. Ada beberapa handphone yang udah berhasil nanam kamera di bawah layar dan udah nggak kelihatan. Ada sih yang masih kelihatan, tapi udah ada yang sama sekali tuh hampir nggak kelihatan. Tapi ya untuk handphone kayak gini udah oke lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke spek, di sini karena airnya udah mendidih, bahkan udah bunyi-bunyi, kita masukin aja Indominya. Kita akan masak dulu. Nah, ini oke. Saya minta ini dong. Oke, jadi sambil kita tungguin Indominya masak juga, kita akan bahas soal spesifikasi yang dibawakan oleh Advan G9 Pro ini. Nah, di sini untuk spesifikasi sebenarnya cukup standar untuk bagian prosesornya. Pakainya Uni SoC SC9863A yang punya skor Antutu sekitar 121 ribuan, di mana sebenarnya angka itu cukup gede. Nggak terlalu gede sih untuk HP dengan harga 1,8 juta atau 1,7 juta waktu itu. Tapi untuk handphone dengan harga 1,3 juta, ini bisa saya bilang cukup gede dan oke banget. Tapi di sini yang menonjol itu adalah RAM-nya yang punya kapasitas 6 GB. Handphone dengan harga 1,6 juta dan bawa RAM 6 GB, wah ini cukup gede ya. Ya, apalagi handphone ini bawa nama handphone lokal. Apalagi dengan ROM 64 GB yang terasa gede untuk nyimpen beberapa aplikasi atau berbagai aplikasi kalian dan juga ya file-file kalian. Oh ya, ROM-nya ini juga bisa kalian tingkatkan lagi dengan microSD yang bisa dibilang cukup oke ya. Karena di Advan GX kemarin aja kita tuh nggak dapet slot microSD. Di sini kita dapet 2 slot SIM nano dan 1 slot microSD yang menurut saya sih udah oke banget. Nah, ini ininya udah mulai mekar. Oke. Untuk penggunaannya sehari-hari, apalagi karena RAM-nya 6 GB, menurut saya sih udah nggak ada masalah banget. Seperti misalnya kita pakai WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Pemindahan dari aplikasi ke aplikasi lain juga nggak ada jeda sama sekali. Intinya untuk pemakaian sehari-hari, saya tuh nggak ada keluhan sama sekali. Dan saya merasa handphone ini tuh bahkan enak dipakai loh untuk pemakaian sehari-hari. Tapi beda lagi ya dengan gamingnya. Waktu itu di unboxingnya kalau nggak salah ya unboxingnya di situ kita ngebahas soal 4K power for gaming. Nah, ternyata handphone itu nggak kuat main game di 4K karena ya tentu aja layarnya pun udah mentok di resolusi 720p dan 4K ini mungkin hanya untuk gaya-gayaan aja kali ya. Tapi main game di handphone ini masih bisa kok. Contohnya seperti Mobile Legends. Surprisingly enak banget main Mobile Legends di sini. Dan untuk PUBG masih playable dan saya tuh lebih menyarankan untuk kalian main di pengaturan terendah aja supaya handphonenya lebih enak lagi dimainin. Dan di sini saya matiin dulu aja lah ya apinya karena mie-nya udah mulai mekar. Airnya juga udah mulai habis nih. Wah, saya salah beli nih. Ini yang besi, harusnya untuk yang kayak gini pakainya silikon kali ya. Tapi ya udahlah. Terus sambil kita tungguin Indominya gini, kita masuk ke pembahasan soal kameranya. Di sini ada 4 kamera nih bosku. Kamera belakangnya ada 4 dengan resolusi kamera utama itu 16 megapiksel dan lainnya 0,3 megapiksel aja. Serasa asal ada aja ya. Tapi ya mau gimana lagi? Waktu itu atau sekarang 4 kamera memang udah jadi standar sih. Dan untuk hasil kamera belakangnya surprisingly hasil fotonya lumayan oke. Dan punya detail yang masih oke dan warnanya juga oke aja. Nah, bisa dibilang di sini hasil fotonya tuh oke aja atau B aja. Nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek. Intinya nggak ngasih saya ekspektasi yang terlalu tinggi karena ya resolusinya juga standar 16 megapiksel. Nggak ngasih ekspektasi kayak ya yang itu 48 megapiksel. Yang ini ngasih standar aja dan hasilnya pun B aja. Dan untuk kamera depannya juga sama aja. Resolusinya 8 megapiksel dan ngasih hasil yang biasa aja. Ya, hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa lihat dan komentar di bawah.
Nah, sebelum kita masuk ke bagian baterai, di sini saya akan angkat dulu nih Indominya dan kita coba plating di situ supaya Indominya nggak terlalu bengkak. Ya, mungkin nggak ada dari kalian yang suka makan Indomie bengkak, atau ada supaya lebih mengenyangkan mungkin. Nah, di sini Indominya udah mateng dengan sempurna nih. Nah, oke. Ini pakai kayak ginian sebenarnya rugi ya, karena banyak Indomie yang tinggal dan ya saya salah sih, harusnya ngambil yang silikon. Oke. Kita taruh dulu minyak di sini. Nah, jadi sambil kita nyampurin, kita akan ngebahas soal baterainya, di mana handphone ini tuh punya baterai dengan kapasitas yang cukup gede, 5200 mAh. Nah, untuk kapasitas di tahun 2021 sebenarnya 5200 mAh ini cukup gede. Apalagi udah sesuai kali ya mungkin dengan ukuran handphone ini yang juga cukup gede, 6,6 inci cuy. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapet teknologi fast charging apapun ya. Kalian kalau mau ngecas mungkin lebih baik ditinggal tidur aja. Apalagi kita udah dapet Type-C nih di sini. Ini nilai plus sih, good job Advan, karena ya udah masukin port tipe C di sini. Saya tuh udah seneng lah dengan port tipe C. Semua device saya udah port tipe C dan rasanya cukup aneh lagi kalau bawa-bawa kabel satu hanya untuk ya handphone satunya. Nah, terus untuk pemakaian standar sehari-hari sih sebenarnya cukup oke ya. Baterainya bisa bertahan dari pagi sampai malam untuk pemakaian ala saya yang memang nggak terlalu intens. Paling dipakai foto-foto, main game sedikit, dan Facebook atau WA. Itu juga untuk baca-baca aja. Dan untuk pemakaian ala saya memang bisa bertahan dari pagi sampai malam. Ya mungkin beda dengan pemakaian kalian yang mungkin lebih intens. Dan yang terakhir, pengetesan dengan PC Mark mendapatkan hasil yang cukup lumayan, 9 jam 7 menit. Ini menurut saya untuk PC Mark sih udah oke lah ya. Nah, dan sekarang saya mau masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini. Apalagi minyak udah jadi nih. Nah, menurut saya handphone ini tuh pas harganya 1,7 juta bisa dibilang sebuah handphone yang oke lah ya. Tapi karena handphone ini harganya beda sekarang dan lebih murah, kayaknya handphone ini jadi terasa jauh lebih bagus sih. Punya RAM yang gede, storage yang lega 64 GB, kamera yang masih oke untuk mungkin kirim-kirim tugas kalau kalian pakai handphone ini untuk daring sekolah online. Menurut saya ini udah handphone yang oke banget sih. Layarnya lega, 6,6 inci, punya kualitas yang oke, main game juga masih bisa. Apalagi harganya udah murah. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Sebenarnya untuk harga 1,7 juta aja, saya tuh udah bisa merekomendasikan handphone ini. Handphone ini udah oke, nggak bagus-bagus amat, tapi oke untuk harganya. Tapi setelah harganya turun lagi, itu jadi handphone yang sulit banget untuk tidak saya rekomendasikan. Harganya oke, semuanya oke, RAM-nya lega, memori internalnya lega, bisa ditingkatkan dengan micro SD, ya semuanya udah bisa kalian dapetin di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Ya tentu aja selama stoknya masih ada ya. Jadi kalau kalian dapetin stoknya mending beli sekarang kalau kalian butuh handphone sekarang. Dan mungkin begitu aja pembahasan kita soal si Advan G9 Pro atau G9 Pro kali ini. Dan sekarang waktunya mungkin kita cobain masakan kita yang udah kita masak hari ini. Ya tentu aja mungkin kalian udah tahu juga dan ya pernah rasain kali ya Indominya. Indomie goreng original kan ya siapa sih nggak pernah makan. Jadi kita langsung cobain aja apakah masakan kari ini berhasil. Ya saya ambil aja sedikit. Oke deh, sebenarnya sih makan satu nggak akan cukup lah ya. Biasanya saya tuh makannya 2 atau 3. Tapi ya ini nggak enak juga kalau saya makan semuanya sendiri. Oke, jadi mungkin kalian belum tahu kalau saya sebagai orang Makassar tuh seneng banget dengan bawang goreng. Nah, di sini kita udah punya bawang goreng. Ini saya selalu beli nih. Dan kita taruh aja di sini. Wah, ini jatuh lagi. Jangan sampai rugi. Yuk, kita coba yuk. Nah, jadi karena handphonenya juga udah selesai kita bahas dan kayaknya udah nggak ada lagi. Sekarang waktunya kita ngandrerong. Gila, langsung habis.
Oke, jadi Indomie rasa original ini tentu aja akan terus jadi favorit saya sepanjang masa. Dan ya kalian pun mungkin atau pastinya udah tahu Indomie original itu paling enak dan belum ada lawannya deh kayaknya sekarang. Apakah kalian lebih suka Indomie varian lain? Mungkin bisa komentar di bawah ya. Nanti kita cobain bareng-bareng juga. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan terima kasih banyak loh buat kalian yang udah ngebantu saya dengan share. Itu bener-bener ngebantu banget. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.